Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kartika Gianina dan pada saat ini saya akan menjelaskan cara bagaimana membuat grafik histogram dan grafik polygon dengan menggunakan Microsoft Excel. Let's check it out. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang disebut dengan grafik histogram dan apa yang disebut dengan grafik polygon. Grafik histogram merupakan grafik yang dibuat untuk menggambarkan suatu tabulasi frekuensi ke dalam bentuk batangan atau bar chart. Sedangkan grafik polygon merupakan grafik yang dibuat untuk menggambarkan suatu tabulasi frekuensi ke dalam bentuk garis atau yang biasa disebut juga dengan line chart. Untuk latihan pembuatannya, di sini sudah ada contoh soal yang saya ambil dari video yang sebelumnya untuk menjadi bahan kita dalam membuat histogram dan polygon. Mari saat ini kita pindahkan data ini ke Microsoft Excel. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk membuat suatu grafik histogram terlebih dahulu. Pertama, kita blok semua area data yang ingin kita pakai di dalam grafik yang akan kita buat. Kemudian kita pilih insert. Dan di sini sudah ada pilihan chart yang berbentuk batangan dan kita bisa lihat di sini tertulis histogram. Kita pilih yang bentuknya menyerupai bar chart dan di sini sudah ada keterangannya histogram. Sesudah datanya muncul, kita bisa mengubah chart ini menjadi chart dalam tampilan seperti yang kita inginkan. Kita bisa memilih change chart type, kemudian bagian kolom, dan kita bisa pilih pilihannya 2D column. Nah, di sini sudah muncul histogram yang menggambarkan data kita pada tabel yang kita bawa tadi. Histogram itu salah satu cirinya adalah setiap barnya itu berdempetan. Nah, di sini kita bisa mendesain tampilan dari histogram kita agar bentuknya lebih menarik dan mudah dilihat. Pertama-tama, kita ubah dulu chart title-nya atau judul dari grafik kita. Kita berikan nama histogram data nilai mahasiswa. Kemudian kita bisa pilih bagian add chart element untuk menambahkan beberapa item yang kita rasa kita butuhkan. Misalnya axis titles. Kita bisa memilih yang bagian vertikal terlebih dahulu ya untuk keterangan di bagian sumbu Y. Kemudian kita pilih juga untuk yang bagian horizontal. Nah, kita bisa menggantinya terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan keterangannya, frekuensi. Kemudian untuk yang horizontal, karena itu menunjukkan kelas dan interval, kita bisa menuliskan seperti ini, kelas. Oke. Jika sudah, agar tampilannya lebih baik, kita akan membuat bordernya lebih jelas antara satu bar dengan bar yang lain. Nah, di sebelah kanan ini sudah muncul bagian format data series. Misalnya bagian ini belum muncul, Anda bisa mengklik kanan di bagian bar chart yang ada di depan di histogram ini. Kemudian di sini ada tulisan format data series. Setelah itu, Anda bisa mengklik yang bagian fill and border. Kemudian memilih misalnya warnanya, Anda ingin warna yang lain, misalnya warna merah, dan di sini bisa dipilih warna merah. Kemudian setelah itu di bagian border, Anda bisa pilih yang solid line, kemudian menentukan warnanya apa. Di sini saya akan pilih warna hitam, dan juga saya akan mengatur ketebalan garisnya agar lebih kelihatan. Saya pilih untuk 2. Nah, teman-teman, ini histogram kita sudah jadi. Setelah ini teman-teman bisa mengcopy
kemudian menyalinnya ke file yang teman-teman inginkan. Baik, saat ini kita akan membuat grafik untuk poligon. Sama seperti tadi, langkah pertamanya adalah kita memblok semua area yang ingin kita masukkan datanya, kemudian memilih insert, dan selanjutnya kita akan memilih rekomendasi chart untuk yang bentuk line. Nah, di sini ada beberapa bagian, teman-teman bebas memilih. Saya akan memilih yang bagian ini. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Nah, di sini grafik poligonnya sudah ada. Seperti tadi, kita juga dapat menambahkan chart untuk memberikan keterangan yang kita perlukan. Misalnya di sini kita tuliskan seperti tadi, ini untuk frekuensi. Selanjutnya, ini untuk menggambarkan kelas, di mana sudah ada keterangan intervalnya juga. Kemudian, seperti tadi juga, kalau teman-teman ingin mengganti warnanya, silakan dipilih berdasarkan warna yang teman-teman anggap bagus, dan juga ketebalan dari garisnya. Tidak lupa juga, mari kita mengganti judul dari diagram ini menjadi poligon data nilai mahasiswa. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah selesai membuat grafik histogram dan grafik poligon. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin membuat suatu grafik yang merupakan gabungan antara histogram dan poligon, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita bisa mengcopy tabel yang tadi, kemudian kita salin lagi kolom yang terakhir, karena syarat untuk membuat gabungan antara histogram dan poligon adalah paling tidak memiliki 2 data series. Nah, jika sudah, mari kita blok kembali, kemudian kita klik insert, dan kita pilih yang bagian ini combo. Nah, di sini kita sudah memiliki grafik yang merupakan gabungan antara histogram dan poligon. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kita untuk kesempatan ini. Terima kasih.